Baiklah, saya membahas mengenai kasus dari murmur aortic stenosis. Ini adalah gambarannya ya, ini blood pressure semakin ke atas, kemudian juga ini adalah time-nya. Ini adalah aorta, left atrium, left ventricle. Di sini, 73-year-old man is evaluated for exertional dyspnea. His exercise tolerance has decreased over the last year. He can barely walk 2-3 blocks without stopping. The patient also reports occasional episode of lightheadedness, palpitation. He has had no chest pain. He has had no syncope. Past medical history diagnosed with hypertension. Doesn't take any medications. Physical examination reveals cardiac murmur. The patient is referred to a cardiologist for further evaluation. Cardiac catheterization is performed. The findings are shown in the image. Which of the following points most likely corresponds to the peak murmur intensity in this patient? Answer choices yaitu A, B, C, D, E. Jawaban yang benar yaitu B. Penjelasan kasusnya yaitu di sini inti konsepnya normalnya saat sistole ventricle kiri memompa darah ke aorta di sini. Katup aorta normal, tekanan ventricle kiri sama dengan tekanan aorta ya di sini. Karena darah bisa lewat dengan mudah dari ventricle ke aorta di sini ya. Tapi pada aortic stenosis katup aorta sempit sehingga darah sulit keluar. Tekanan ventricle harus lebih kuat makanya di sini tinggi banget. Nah, di sini akibatnya tekanan ventricle jauh lebih tinggi daripada tekanan aorta ya. Perbedaan tekanan ini disebut pressure gradient left ventricle aorta. Kenapa murmur terjadi? Pada aortic stenosis darah melewati pintu keluar yang sempit. Kemudian juga akibatnya aliran darah menjadi turbulensi, kemudian juga aliran turbulen sama dengan murmur. Semakin besar perbedaan tekanan antara ventricle kiri dan juga aorta, semakin kuat murmur. Jadi, murmur paling keras sama dengan saat pressure gradient left ventricle aorta paling besar. Pada gambar, perbedaan tekanan terbesar terjadi di titik B. Jadi jawabannya adalah B. Murmur aortic stenosis yaitu murmur aortic stenosis adalah systolic ejection murmur, bunyi khasnya adalah crescendo, decrescendo. Artinya awalnya pelan, makin keras, lalu melemah lagi. Terjadi saat sistol yaitu ketika darah keluar dari ventricle ke aorta. Cara hafal itu AS sama dengan aorta sempit, murmur sistolik. Kenapa titik B benar? Yaitu pada titik B ventricle kiri sedang memompa kuat, katup aorta terbuka, darah keluar melewati katup aorta yang sempit. Perbedaan tekanan left ventricle dan juga aorta paling besar. Aliran paling turbulen, maka murmur paling keras di mid systole itu titik B. Kenapa pilihan lain salah? A yaitu titik A di sini, titik A adalah awal sistol sekitar saat katup aorta mulai terbuka. Pada titik ini, murmur baru mulai, aliran darah baru mulai keluar. Perbedaan antara left ventricle aorta belum maksimal. Jadi bukan puncak murmur. Titik A bisa sesuai dengan ini ya awal murmur stenosis, bukan puncaknya. Titik B di sini yaitu ini benar, titik B adalah fase mid systole. Pada titik ini pressure gradient left ventricle aorta paling besar. Aliran darah melewati katup sempit paling turbulen. Murmur paling keras. Jawabannya adalah peak murmur intensity di area B. Kemudian juga titik B ini benar, titik B adalah fase dari mid systole. Pada titik ini pressure gradient left ventricle aorta paling besar. Aliran darah melewati katup sempit paling turbulen. Murmur paling keras, jadi peak murmur intensity adalah titik B. Titik C adalah akhir sistol mendekati katup aorta menutup.
Pada titik ini aliran darah mulai berhenti, tekanan left ventricle dan juga aorta mulai mendekat. Murmur melemah atau hampir selesai, jadi bukan puncak murmur. Titik C bisa sesuai dengan akhir murmur aortic stenosis sebelum komponen A2 dari S2. D yaitu titik D di sini, titik D terjadi saat diastol. Pada diastol itu katup aorta tertutup, katup mitral terbuka, ventrikel kiri sedang terisi darah dari atrium kiri. Tidak ada aliran darah dari left ventricle ke aorta, jadi murmur aortic stenosis tidak terdengar di titik D. Sini ya, titik D bisa relevan pada murmur diastolik, artinya mitral stenosis, yaitu pada mitral stenosis ada hambatan aliran dari atrium kiri ke ventrikel kiri saat diastol. Titik E yaitu titik E juga masih fase diastol, mendekati akhir pengisian ventrikel. Pada titik ini, katup aorta masih tertutup, belum ada ejeksi darah ke aorta, tidak ada murmur aortic stenosis. Titik E bisa menghubungkan dengan fase akhir diastol, misalkan saat kontraksi atrium membantu mengisi ventrikel. Pada kondisi tertentu, murmur presistolik bisa terdengar, misalkan mitral stenosis dengan sinus rhythm. Tabel ringkas yaitu A. Awal sistol, murmur AS baru mulai. B. Mid sistol benar, murmur AS paling keras. C. Yaitu akhir sistol, murmur AS mulai hilang. D. Yaitu diastol bukan AS, bisa pada mitral stenosis. E. Yaitu akhir diastol bukan AS, bisa presystolic accentuation pada mitral stenosis. Perbedaan normal versus aortic stenosis pada gambar yaitu normalnya saat sistol, tekanan left ventricle hampir sama dengan tekanan aorta. Karena katup aorta terbuka baik, jadi left ventricle pressure sama dengan aortic pressure. Aortic stenosis yaitu saat sistol, tekanan left ventricle jauh lebih tinggi daripada tekanan aorta. Karena katup aorta menyempit, jadi left ventricle pressure melebihi aortic pressure. Semakin besar jaraknya, semakin besar stenosisnya. Hafalannya adalah aortic stenosis sama dengan pintu keluar left ventricle sempit, akibatnya left ventricle harus dorong lebih kuat, tekanan left ventricle naik tinggi, aliran turbulen, murmur sistolik. Murmurnya adalah crescendo decrescendo, puncaknya adalah mid sistolik, yaitu titik B, jawabannya adalah B.